keras dan berjudi. Sehingga ada harta yang ada pun habis untuk minuman kerasnya dan juga untuk berjudi. Sehingga dalam kekurangan semacam itu kami tidak bisa berbuat banyak. Dan saya harus dibesarkan dan bersekolah dengan sampai kepada SMP. Dan di SMP itu kakak saya menulis surat untuk memanggil saya berangkat ke Jakarta. Karena raport yang saya dapat saya sudah kirim ke Jakarta untuk minta buku tulis, pensil dan sebagainya. Dan kakak saya runding dengan istrinya untuk memanggil saya ke Jakarta. Karena ya dia beranggapan bahwa saya cukup pintar sehingga anak pintar ini tidak perlu berada di kampung tapi harus pindah ke Jakarta. Nah, dari situ maka saya mulai berkeinginan ke Jakarta. Dan pada waktu saya kecil, sebelum saya sampai di SMP, hampir saya mati gara-gara biji durian. Kenapa begitu? Karena kakek kami punya pohon durian hampir ada kira-kira 10 pohon. Dan itu cukup banyak buahnya kalau bermusimnya tiba. Sehingga kami semua bisa menikmati durian dengan limpah ruah. Dan kami hidup dari situ. Kadang-kala kami coba makan singkong dengan durian. Dan bijinya pun kami asapkan di tungku supaya bisa dia kering dan bisa bermanfaat untuk lain kesempatan. Dan suatu waktu saya dan adik saya kira-kira SMP kelas 1 dan adik saya adalah SD kelas 6. Maka saya bilang buat dia, mari kita pergi ke hutan untuk cari durian. Karena musim yang hampir hujan turun ini, jangan-jangan buah durian jatuh lebih banyak. Dan kami lagi asik makan durian yang jatuh dari pohon dan juga bekas orang makan, biji-bijinya kami kumpulkan, kami cucikan di air dan kami lupa bahwa pada waktu itu musim hujan sedang turun di gunung dan air kirimannya lewat di muka kami berdua dan sangat deras sehingga banjirnya luar biasa menakutkan. Dan kami berdua sudah tunggu air surut tapi tidak surut-surut sehingga sudah hampir jam 6 sore. Dan jam 6 di kampung kan sudah gelap gulita dan bunyi desis ular dan binatang-binatang lain sudah mulai menakutkan. Dan sampai berapa lama kami harus menunggu. Maka saya katakan kepada adik saya, mari kita menyeberang saja. Namun sebelum menyeberang kita berdoa dulu. Dan setelah berdoa selesai maka kami berdua gandengan tangan dan taruhkan kaki di air. Dan begitu taruh kaki di air, dasar tidak ada karena air deras sehingga kami berdua terpelanting. Timbul tenggelam di dalam air itu dan begitu badan kami terbentur batu-batu. Tetapi Tuhan bermaksud lain sehingga ada pohon yang tumbang yang dia punya batangnya itu menghadang sungai itu sehingga kami berdua tertahan. Dan kami berdua semampu buatan kami pelan-pelan lewat batang kayu itu dan sampai ke seberang sungai. Dan kami dengan linangan air mata menangis. Papa dan mama sudah bingung di rumah. Orang-orang kampung sudah disebut bahwa anak kami berdua hilang, mungkin di air atau apa. Maka mereka sudah bawa obor untuk mencari kami. Tapi tiba-tiba kami muncul dan kami sangat bersuka cita karena selamat oleh pertolongan Tuhan. Nah, dengan demikian maka saya tahu bahwa Tuhan punya maksud dengan saya. Nah, karena itu maksud Tuhan ini berjalan terus sehingga saya dipanggil. Panggilan Tuhan itu luar biasa, hanya melalui studi klub yang dimana karena di kampung lampu tidak ada, listrik tidak ada, hanya di rumah-rumah guru dan rumah-rumah pegawai negeri ada lampu strongken. Dan di sana kami kumpul dan akhirnya saya datang terlambat. Saya melihat kawan-kawan saya berebutan sebuah buku. Karena buku itu berisikan tanggal lahir seseorang dan ayat Alkitab di belakangnya. Maka saya bilang, tolong lihat tanggal lahir saya, ayatnya apa. Maka ayat yang dapatkanlah Roma 10 ayat 9 mulai dan seterusnya yang mengatakan bahwa tiap-tiap orang yang menyeru nama Tuhan akan selamat. Tapi bagaimana dia bisa menyeru nama Tuhan kalau dia belum pernah mendengarnya? Dan bagaimana dia bisa mendengar kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Lalu
terakhirnya ayatnya berkata, betapa elok tapak kaki orang yang memberitakan kabar selamat. Tangan mereka yang membawa kabar baik. Ayat-ayat yang sederhana ini dan luar biasa ini menggugah saya, sehingga saya tanpa sadar menjawab pertanyaan yang berkata, siapakah yang akan memberitakan nama itu untuk supaya orang bisa mendengarkan nama, yaitu Yesus Kristus. Maka saya berkata, biarlah saya yang memberitakannya. Hari itu saya sudah tidak bisa tidur lagi karena panggilan itu begitu bergelora dalam batin saya, dan saya berlari dengan kalimat kampung berkata, mama beta mau jadi pendeta. Jadi lari terus sampai ke rumah, dan di rumah saya gedor-gedor pintu. Mama pikir saya hinggap roh yang lain, maka mau bilang duduk. Ada apa Nyong? Nyong duduk dulu. Mau pergi ambil air, saya bilang, mama beta semusa minum, beta mau jadi pendeta. Maksudnya apa tanggapan mama kalau saya jadi pendeta? Mama senang kalau Nyong jadi pendeta. Karena itu yang mama de papa sembayang minta supaya salah satu ketumpung anak-anak Tuhan Allah pilih jadi pendeta. Mama senang pas sekali. Dangkele mama. Dan dia berkata, mama bangga kalau mama punya anak jadi pendeta. Nah, saya reda dan saya sangat bersyukur. Saya peluk mama saya dan saya menangis di atas pangkuan ini. Saya yakin bahwa mama saya menyetujui saya harus jadi pendeta. Nah, panggilan ini dia hilang oleh karena saya dipanggil ke Jakarta. Maka tahun 63 bulan Agustus saya tiba di Jakarta dan saya tinggal di kompleks Amskebo di Jalan Abdurrahman Saleh, Jalan Queenie, Jakarta Pusat. Dan saya tinggal, kakak saya pelaut, dia belayar 4 bulan. Kadang-kala pulang ke rumah hanya cuma seminggu, paling banyak 10 hari. Sudah gitu berangkat lagi 4 bulan. Jadi semua pekerjaan dapur, pekerjaan apa semua saya harus mengerjakannya. Mencuci, memasak, menyetrika, dan membereskan rumah, mengepel, belanja ke pasar, dan juga mengurus anak-anaknya yang masih kecil. Jadi saya sangat menderita pergi ke sekolah jalan kaki karena saya tidak dikasih ongkos. Nah, dalam waktu saya sedang sekolah itu di SMA negeri ini, saya sangat begitu lelah karena harus masak, cuci, ke sekolah jalan kaki bolak-balik. Kakak ipar saya mengambil popoknya, kelihatan melembab. Dia berteriak tengah malam, hampir jam 12 lewat itu. Dia suruh saya bangun untuk setrika. Saya bangun dengan capek dan saya ambil setrika, saya kembali tertidur. Dan dalam tertidurnya saya dengar suara, Yakob, setelah SMA ini kamu mau kemana? Saya pikir kakak saya pulang belayar. Saya bangun, saya kaget, saya lihat pintu-pintu tetap terkunci. Saya kaget, ini suara siapa? Saya duduk merenung suara itu. Tapi itulah panggilan Tuhan yang kedua bagi saya untuk mengingatkan panggilan pertama di kampung. Jadi saya begitu kaget, saya tidak bisa tidur. Sampai pagi saya bangun dan mengerjakan pekerjaan rutin, masak bubur buat keponakan-keponakan saya, mengepel rumah, dan saya berangkat ke sekolah tanpa makan, jalan kaki. Berhari-hari tidak bisa tidur dengan nyenyak karena suara ini mengganggu. Suara yang berkata, Yakob, setelah SMA kamu mau kemana? Akhirnya apa yang saya perbuat, saya putuskan saja saya mau sekolah pendeta. Karena sudah 10 hari saya menderita tidak bisa tidur, maka saya cuma berdoa sebuah doa sederhana, Tuhan, kalau Engkau bisa bikin saya tidur malam hari ini secara nyenyak, besok saya sekolah pendeta. Jadi akhirnya malam itu saya tidur nyenyak, saya bangun jam 9. Sama dengan kakak ipar saya bangun. Dan dia bangun, kok ini pintu lagi masih terkunci. Iya, kau kemana? Dia lihat saya sedang tidur nyenyak. Dia ambil air 1 ember dan dia siram saya sembari berkata, bego bangun. Kenapa kamu tidur sampai jam begini? Jadi
bikin saya kaget, dan itulah yang terjadi dalam panggilan Tuhan yang kedua. Saya pergi ke gereja Kuitang berbakti karena dekat dengan tempat kompleks Amskebau di mana saya tinggal, dan di sana saya berbakti. Dan setelah saya berbakti itu, saya walaupun kakak ipar saya ini begitu ganas, begitu menyiksa saya dalam banyak hal, tetapi dia selalu mengajar saya pergi ke gereja Pantai Kosta, GPDI, Narada, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Dan di situ saya dengar firman yang disampaikan oleh seorang pendeta Belanda, pendeta Willem Grafstal, dan dia khotbahnya begitu sederhana, menarik hati. Saya tergugah, dan pada waktu itu dia sedang baptisan air, dan selalu kalau gereja Pantai Kosta itu pendeta sudah selesai baptis dalam air, dia masih tantang, siapa yang tergerak di jamaah Tuhan hari ini untuk baptis, silakan. Maka saya berdiri dari bangku tanpa disuruh, maju ke kolam baptisan tanpa persiapan baju, sehingga saya dibaptis basah kuyup. Kakak ipar saya bingung, dan akhirnya saya tunggu di kamar mandi, dia pulang naik beca untuk ambil baju ganti saya. Jadi begitulah panggilan Tuhan itu yang kedua. Dan akhirnya lewat saya melayani, karena saya begitu bertobat mengasihi Tuhan di gereja Pantai Kosta ini, maka saya di gereja Betel, Jalan Kuitang nomor 2, saya disuruh pimpin pujian. Dan begitu saya pimpin pujian, ada di situ Pak Senduk, Pak Dr. Hail Senduk, pendiri dari GBI. Dia tanya sama keluarga saya, bawa saya ke situ. Dia tanya, ini pemuda Ambon ini siapa? Lalu dia katakan bahwa ini dia anak yang baru bertobat, papinya sekolah pendeta. Lalu Pak Senduk bilang, sudah, suruh dia masuk ke seminari Betel saja. Maka beliau ambil kertas, potong, tulis kepada kepala asrama yang pada saat itu adalah Om Telehala. Dia bilang, Pak Senduk punya surat mempunyai Pak Telehala, tolong berikan ranjang satu buat Saudara Yakub Nahwai ini. Saya melihat ada panggilan Tuhan dalam diri ini, supaya dia bisa belajar dan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Maka saya mungkin satu-satunya pendeta mahasiswa yang masuk di sekolah tinggi teologi seminari Betel tanpa testing, tanpa persyaratan yang lain, dan langsung diterima. Pak Senduk berkata, Yakob, ini ada tawaran dari Korea. Maka saya bilang, Om, kenapa mesti saya? Kenapa enggak orang lain aja? Saya punya Inggris pas-pasan. Gak usah banyak bicara. Tuhan bilang, kamu mesti pergi. Ya, saya dengan apa adanya terima Pak Senduk punya undangan ini, dan saya pergi ke Korea. Pertama kali naik pesawat, pertama kali lihat luar negeri. Jadi akhirnya saya berangkat ke Korea, dan perjalanan cukup jauh sehingga kami harus nginap di Hong Kong dulu karena sudah kemalaman. Jadi saya pertama kali nginap di hotel. Saya tidak tahu bagaimana caranya karena saya anak desa. Betapa kagetnya saya karena betapa indahnya itu kamar, spraynya, karpetnya. Aduh, saya takut tidur di spray, di ranjang, karena nanti kalau saya tidur dia kusut, siapa lagi yang akan membetulkannya? Saya bingung. Saya tidur karpet daripada cari masalah. Nah, akhirnya saya bangun dalam meringkuk karena sangat dingin, dan saya mau mandi. Saya pikir mana kamar mandi. Saya buka, jangan-jangan ini betul. Saya masuk ke dalam kamar mandi, saya lihat ada bak kip besar. Saya pikir mana ember, mana gayung, tidak ada. Saya lihat ada keran warna merah dan warna biru. Saya pikir jangan-jangan biru ini air dingin dan merah ini air panas, betul. Saya bikin hangat-hangat kuku campur, baki penuh. Saya pikir mana gayungnya untuk mandi. Saya lihat ada 2 gelas itu. Saya pakai aja 1 gelas untuk mandi. Problema baru timbul. Tadi masuk ke kamar mandi kering kerontang, kenapa sekarang basah kuyup? Nanti saya takut dimarahin. Maka saya ambil kaos kutang saya untuk pel kamar mandi itu kering, dan baru saya keluar. Saya turun ke lobi, makan pagi, dan dikatakan jam sekian mesti ada di bawah, takut tertinggal pesawat. Saya berangkat ke Korea. Itulah pertama kali saya pergi ke Korea, dan di Korea pada tahun 75 itu
saya jumpa dengan Pak Sarwo Edi, mertua dari Bapak Presiden, mantan Presiden SBY, karena beliau jadi duta besar Indonesia pertama kali untuk Korea Selatan. Dan selama di Korea saya 3 tahun belajar, menyandang oleh pertolongan Tuhan gelar MA dalam misi dan pertumbuhan gereja. Saya kembali lalu tempatkan Pak Senduk di Seminari Betel, dan saya tinggal di sana ada beberapa tahun dan tetap membantu beliau untuk mengembalakan jemaat GBI Kuitang. Jemaat begitu berkembang dalam jumlah ratusan, mendekat ribuan, bahkan 2 kali kebaktian, 3 kali kebaktian, dan akhirnya mau 4 kali kebaktian. Ruangan sudah tidak mungkin, saya pindah ke Raden Saleh 28 samping rumah sakit Cikini, dan di sana dia bertambah jemaat ini sampai ribuan orang. Jalan ke Cikini itu macet total, yang tadinya 2 jalur menjadi cuma 1 jalur karena kendaraan parkir kiri kanan jalan. Dan akhirnya kami dilarang berbakti di situ, dan dari situ kami pindah-pindah terus. Dari gedung yang satu kepada gedung yang lain. Berpuluh gedung yang kami pindah di seluruh Jakarta. Dan akhirnya Tuhan buka jalan sampai kami terakhir di ASMK. Gedung ASMK, dan akhirnya kami dapat tanah di sini. Dan akhirnya oleh pertolongan Tuhan, oleh Bapak Pak Pahad, beliau punya pangkat adalah bagian Direktur Ortala, Organisasi dan Tata Letak di Jakarta Utara. Dan lewat beliau kami dapatkan sebidang tanah di sini, lewat Pak Haji Jailani Zain. Dan akhirnya kami bisa bangun gereja, dan dari gereja kami bebaskan tanah di sebelah, dan akhirnya kami bangun gereja besar seperti ini. Makan waktu 7 tahun pembangunan, dan dia merupakan gereja terbesar Jakarta dengan kapasitas 10.000 tempat duduk. Dan ada juga kami bebaskan tanah lagi di sebelah itu Taman Doa, dan berbagai kegiatan lainnya yang kami dirikan. Lembaga Bantuan Hukum Orsaron yang sekarang dipimpin oleh Abang Hotmas Sitompul, Dr. Hotmas Sitompul SHM HUM, dan kami juga membangun klinik. Kami juga punya berbagai kegiatan antara lain Sekolah Tinggi Teologi Orsaron Lampung Utara. Tetap tinggi. Meleset awan jatuh di gunung Salahutu, tetap tinggi. Meleset gunung Salahutu jatuh di pohon kelapa, tetap tinggi. Meleset pohon kelapa jatuh di bubungan rumah, tetap tinggi. Meleset bubungan rumah jatuh di atas tempat tidur, tetap tinggi. Tapi kalau kau gantungkan cita-cita setinggi pohon kencur, meleset pohon kencur langsung got. Makanya gantungkan cita-cita setinggi bintang hilang. Mimpi dulu bos, soal jadi nggak jadi urusan belakang. Ini karena nggak pernah bermimpi nih, makanya nggak dapat apa-apa. Mimpi punya rumah paling besar, berhadapan-hadapan
berhadapan dengan kantor gubernur. Soal jadi gak jadi inang urusan belakang. Mimpi besar jadi dapat perkara besar. Allah bisa mampu melakukan apa saja tanpa ada tanda-tanda istimewa yang luar biasa. Karenanya mengiring Tuhan tidak perlu yang aneh-aneh kita perlu cari. Karena Tuhan di sini sudah mengherankan. Tuhan di sini sudah ajaib. Kenapa tanda ada ajaib yang harus kita butuhkan lagi? Pribadi Allah itu melebihi segalanya. Karenanya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi masing-masing itu merupakan hal yang ajaib. Lebih dari angin puting beliung, lebih daripada kedahsyatan gempa bumi, lebih dari apapun yang terjadi banjir dan sebagainya. Keajaiban terbesar adalah Allah memberikan anaknya bagi dunia dan menyelamatkannya. Jadi kalau Allah tidak menyayangkan anaknya dan memberikannya kepada kita, masakan perkara-perkara lain yang sekedar bernama uang untuk kontrak rumah, atau menyekolahkan anak ke universitas, atau sekedar sebuah rumah untuk kita bernaung dari lebatnya hujan dan teriknya matahari, masakan Tuhan Allah tidak mampu memberikannya kepada kita? Yesus Kristus lebih mahal dari seluruh dunia ini. Alkitab berkata, apa untungnya bagi seseorang jikalau dia memiliki seluruh dunia ini tapi kehilangan keselamatan jiwanya? Gereja adalah pusat training untuk mempersiapkan hari kedatangan Tuhan yang besar. Karena dalam gerejalah kita saling menguatkan, dengarkan firman, berdoa satu dengan yang lain. Mungkin diberikan kesempatan untuk suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya, bergandengan tangan menghadap Tuhan dan berseru waktu berada dalam gereja. Karenanya biasakan diri supaya suami istri duduk berdekatan di dalam ibadah kepada Tuhan. Tidak dulu dengar firman lalu saya waktu dengar itu firman buat lo, bukan untuk gua. Jangan kau melihat selumbar di mata orang, sedang balok di matamu kau tidak nampak. Jangan membiasakan diri untuk menghakimi orang, tapi rasakan apa yang dia rasakan. Menangislah dengan orang yang menangis dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Itulah firman Tuhan. Saling menggosok, saling mendorong supaya kita maju di dalam beriman kepada Tuhan, menyongsong hari Tuhan yang semakin dekat. Allah memanggil kita dengan caranya sendiri. Dia menemukan kita pada waktu kita sesat. Dia menemukan kita waktu kita belum menemukan jalan. Dia menemukan kita waktu kita meraba-raba, menemukan jalan menuju ke surga. Dan pepatah mengatakan banyak jalan ke Roma. Roma dan surga tidak sama. Di Roma ada tangisan dan air mata, tetapi di surga air mata disapu dan dikeringkan. Di Roma ada penyakit, tetapi di surga Yesus tabib yang heran menyembuhkan segala sakit penyakit. Adakah di antara kamu seorang bapa yang jika anaknya meminta roti memberinya batu, meminta ikan memberinya ular, meminta telur memberinya kalajengking? Jika kau yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apatah lagi Bapamu yang ada di surga yang akan memberikan pemberian yang baik. Yang baik dari Allah itu belum tentu pas pada kita. Tapi Roma 8:8 berkata segala perkara bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih dimanapun berada. Malam hari ini kita akan melaksanakan atau mengikuti ibadah penghiburan sekaligus mengenang kehidupan dari ayah, opa, mentor, Bapak Rohani dan Gembala terkasih Pendeta Dr. Yakob Nahwai MA. Kita percaya bahwa kematian adalah akhir dari hidup di dunia ini sekaligus awal menyongsong kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Dengan segala hormat saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita menaikkan satu buah pujian. Semua baik. Haleluya. Sama kita angkat pujian ini. Katakan, dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari awal kita angkat pujian ini, katakan dari semula telah kau tetapkan. Dari semula Amin Tuhan. telah kau tetapkan Hidupku dalam tanganmu ya Tuhan. ku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Ya Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama kita angkat tangan kita. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku sekali lagi kau jadikan hidupku. Nanti hambanya Bapak Pendeta Jason Balumbakueng akan membuka ibadah kita. Berarti Dengan apa kami bisa membalas semua kebaikan Tuhan? Tuhan, hamba ingat Om Yakob khotbah bahwa satu hal yang manusia tidak mampu menggantikan apa yang Allah kerjakan adalah membawa manusia dari dunia ke sorga. Dan hari ini kami semua ada di sini dan orang tua kami sudah bertemu dengan Tuhan yang dia layani 50 tahun lebih. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tidak ada yang bisa kami katakan lagi, tapi membuktikan Engkau Allah besar, dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Sekarang Tuhan, ibadah malam penghiburan, karena Engkau sudah panggil hamba-Mu, orang tua kami, Bapak rohani kami, mentor, guru kami, pemimpin kami, Pendeta Dr. Yakob Nahwai, MA. Hari ini Tuhan, kami melihat kedahsyatan Allah itu, dan kami serahkan ibadah penghiburan ini, mulai dari awal sampai berakhir. Kau berikan kekuatan bagi Tante Rina, Yohanes Esther, Tuhan, dan keluarga besar GBI Mawar Saron dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu buah pujian, Hati Hamba. Tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan segenap hati kita angkat pujian dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami punya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Segala hormat saya jemput kita semua bagi pendiri jemaat Tuhan. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Inilah yang ku punya,
kebenaran, dalam roh dan kebenaran, sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Haleluya Tuhan. Aku pun memuji-Mu. Sama-sama, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Tuhan. Haleluya. Maka jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Sungguh besar. Sekali lagi, maka jiwaku pun memuji-Mu. Saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Diki Cahyadi, yang akan membawakan firman Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu Tuhan. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar. Sekali lagi, sungguh besar Kau Allah. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami tetap memuji, membesarkan nama-Mu. Di tengah-tengah kedukaan kami, Tuhan telah panggil pulang hamba-Mu yang setia, Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahowai, yang Tuhan kasihi. Malam ini kami mengundang terus Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Engkau yang terus akan memimpin ibadah penghiburan malam hari ini. Dan biar Roh Kudus yang jadi penghibur kami yang sejati. Dan firman-Mu akan terus menuntun langkah-langkah hidup kami, untuk kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini, kuduskan dengan darah Yesus. Tanpa Tuhan hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Malam ini kami rindu dan siap diberkati kembali dengan firman-Mu. Biarlah kami semuanya boleh mendapatkan penghiburan daripada Tuhan sendiri melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap diberkati dengan firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Pertama-tama saya atas nama Badan Pekerja Daerah Gereja Betel Indonesia BPD GBI DKI Jakarta turut sepenanggungan atas dipanggil pulangnya Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahowai yang kita kenal dengan panggilan akrabnya Om Yakub. Dan saya percaya banyak hal yang telah diwariskan oleh Om semasa Om hidup buat kami generasi-generasi muda yang ada di GBI, secara khusus di DKI, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Firman Tuhan malam ini saya beri judul yaitu Finishing Well. Saya akan bacakan dari kitab 2 Timotius ayat yang cukup terkenal. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 berkata demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku,
melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, secara khusus keluarga perkabungan, kalau kita membaca ayat ini kita diingatkan bagaimana Rasul Paulus sebelum dia meninggal, dia sempat menulis surat kepada anak rohaninya bernama Timotius. Dia berkata, mengenai diriku, darahku sudah mau dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan hari ini yaitu finishing well. Yang menjadi pertanyaan buat kita pada saat ini, mengapa kita harus menyelesaikan hidup kita dengan baik? Kalau kita melihat contoh yang sangat baik, yaitu kehidupan dari Tuhan Yesus sendiri, di mana Yesus telah menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik selama berada di dalam dunia ini. Dan perkataan Tuhan Yesus terakhir di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Artinya yaitu lengkap sampai kepada tujuan. Yesus telah menyelesaikan tugas-tugas dari Bapaknya selama dia ada di dunia ini sampai kepada tujuan. Jadi mengapa kita harus menyelesaikan hidup itu dengan baik? Yaitu kita belajar daripada Yesus yang sudah menyelesaikan tugas-tugasnya selama di dunia ini dengan begitu baik. Kemudian, mengapa kita harus menyelesaikan hidup kita dengan baik? Alkitab berkata dalam Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, mengapa kita harus menyelesaikan hidup kita dengan baik? Karena setiap orang harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Allah. Setiap kita, setiap pribadi kita yang hadir malam hari ini, kita diingatkan bahwa satu kali kelak kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Untuk itu biarlah selagi Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita bisa melayani, beribadah, kita bisa bekerja, berusaha, biar kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena satu kali kelak kita harus mempertanggungjawabkan itu semuanya di hadapan Bapa kita di surga. Yang berikut Bapak Ibu, bagaimana caranya menyelesaikan hidup dengan baik? Paulus memberikan 3 hal. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 ada 3 hal yang kita akan lihat. Yang pertama, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kata mengakhiri pertandingan artinya Bapak Ibu Tuhan, satu perjuangan atau pertarungan, sesuatu yang dilakukan dalam arena sebuah perlombaan. Kemudian kata baik di sini yaitu excellent. Ada kata excellent Bapak Ibu. Jadi kita harus berjuang atau bertarung dalam kehidupan dan mengakhirinya dengan sebaik mungkin. Saya percaya Om Yakub telah mengakhiri perjuangan pertarungan hidupnya dengan baik. Kalau tadi pagi dia dipanggil oleh Tuhan, dan saya percaya Om Yakub telah mengakhiri pertandingan hidupnya dengan baik. Dan saya percaya Bapak Ibu, karena banyak hal yang telah dia lakukan, dia perbuat selama hampir 50 tahun lebih dalam ia melayani pekerjaan Tuhan. Dan sampai tadi pagi ketika dipanggil Tuhan, Pak Yakub tetap bisa mengakhiri dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu Tuhan, biar kita juga mau Bapak Ibu terus berjuang, bertarung dalam kehidupan yang kita masih jalani ini. Dan biar kita rindu kita mengakhirinya
dengan sebaik mungkin. Yang kedua, bagaimana caranya kita menyelesaikan hidup dengan baik? Paulus mengajarkan mencapai garis akhir. Kata garis akhir dari bahasa aslinya artinya sampai kepada tujuan akhir. Kita harus menyelesaikannya sampai tuntas. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan buat hidup kita, kita harus menyelesaikannya sampai tuntas. Saya teringat Bapak Ibu, tahun yang lalu ada seorang pilot Amerika bernama Joycelyn. Tanggal 12 Mei pesawatnya jatuh di Danau Sentani. Dia telah melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Saat itu dia sedang membawa perlengkapan, yaitu vitamin, baju APD. Dia sedang membawa keperluan-keperluan untuk menolong orang yang terkena COVID. Tiba-tiba entah bagaimana pesawatnya jatuh di Danau Sentani dan dia meninggal dalam usia 40 tahun. Tapi yang menarik Bapak Ibu, dia telah belajar menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Dia melakukannya sampai tuntas. Banyak orang kehilangan dengan meninggalnya Joycelyn, karena dia adalah seorang pilot yang berani menerbangkan pesawatnya untuk masuk ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Dia membawa para missionary, dia membawa para guru, dia membawa hal-hal yang lain. Dan saat itu dia mengalami kecelakaan. Dan yang menarik adalah dia telah belajar menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kepercayaan yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita juga harus menyelesaikannya sampai tuntas. Sampai Tuhan Yesus panggil kita kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Yang ketiga, bagaimana caranya bisa hidup dengan baik? Paulus berkata kita harus memelihara iman. Di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu diartikan memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh untuk melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh untuk melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Di sini kita diminta untuk menaruh atau memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh untuk apa Bapak Ibu? Untuk melakukan kebenaran-kebenaran Allah, yaitu firman-Nya. Kita wujudkan, kita aplikasikan dalam hidup kita setiap hari. Memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh untuk melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Bapak Ibu Tuhan, memang tidak mudah. Kadang-kala kita harus memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh untuk melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Melakukan firman-Nya. Satu kali saya dikirimin oleh seorang hamba Tuhan tentang seorang teolog bernama Matthew Henry. Dia seorang teolog yang satu kali dia dihadang oleh perampok. Ketika dia sedang berjalan, dia dihadang oleh seorang perampok. Kemudian di dalam buku hariannya menulis, aku ingin berterima kasih kepada Tuhan. Pertama, karena aku tidak pernah dirampok sebelumnya. Yang kedua, dia berkata, karena orang-orang itu hanya mengambil dompetku dan bukan nyawaku. Yang ketiga, dia katakan, karena saya adalah korban yang dirampok, bukan orang yang merampok. Matthew Henry mengatakan, melakukan kehendak Allah, melakukan firman Allah jauh lebih penting daripada apa yang terjadi pada diriku. Dia mengatakan,
melakukan kehendak Allah, melakukan kebenaran firman Allah jauh lebih penting dari apa yang terjadi pada diriku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah malam hari ini kita terus mau memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh untuk melakukan kebenaran Allah. Yang ketiga, yang terakhir, dampak menyelesaikan hidup dengan baik. Alkitab berkata, ayat yang tadi kita baca, kita mendapat mahkota kebenaran. Mendapat mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran dapat berbicara mengenai upah yang kita dapat dari Tuhan ketika kita hidup memelihara kebenaran Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya Om Yakub akan mendapat upah yang Tuhan akan berikan kepada dia. Karena beliau semasa hidupnya telah belajar terus untuk melakukan atau memelihara kebenaran Allah. Kebenaran firman Allah di dalam kehidupannya. Yang terakhir, dampak menyelesaikan hidup dengan baik. Hidup kita menjadi berkat. Tidak yang lebih indah kalau hidup kita ini bisa jadi berkat, Bapak Ibu. Jadi berkat buat banyak orang. Saya juga percaya dan yakin Om Yakub semasa hidupnya sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak anak-anak rohaninya yang ada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Itu menandakan Om Yakub sudah menjadi berkat bagi banyak orang semasa hidupnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah semasa hidup kita mau belajar terus. Hidup kita boleh jadi berkat buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, saya tutup dengan satu kisah. Bapak Ibu pernah mendengar seorang tokoh komedian terkenal bernama Charlie Chaplin. Suatu kali Charlie Chaplin waktu dia masih kecil, dia sedang diajak oleh ayahnya untuk nonton sebuah sirkus. Ketika sedang mengantri di loket untuk beli karcis, di depan ayahnya ada seorang bapak dengan 4 anaknya, 4 atau 5 anaknya. Ketika sampai di loket, ketika si bapak itu ingin membeli karcis tersebut, ternyata uangnya kurang. Maka si bapak itu jadi pucat karena uangnya kurang. Tapi ayah Charlie Chaplin tahu bahwa orang ini kekurangan uang. Lalu dia ambil uangnya dari kantong, dia jatuhkan. Pas di bawah bapak itu, kemudian dia tepuk pundaknya. Pak, ada uang di bawah. Rupanya bapak itu mengerti isyarat dari ayah Charlie Chaplin. Diambil uang itu, dia bayar tiket, dia nonton masuk sirkus tersebut, nonton sirkus tersebut. Lalu Charlie Chaplin bertanya sama ayahnya, "Ayah, bagaimana dengan kita?" Lalu ayah berkata, "Nak, kita pulang, nak." "Kenapa kita pulang?" "Uang yang tadi saya berikan, itu uang ayah. Yang harusnya beli tiket, tapi ayah berikan kepada orang itu." Lalu Charlie Chaplin berkata, "Itu adalah pengalaman hidup saya yang berharga, di mana saya ingat ayah saya belajar jadi berkat buat orang lain." Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya kita pun semua yang ada di tempat ini, kita rindu hidup kita semua ingin jadi berkat buat nama Tuhan. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Akhir kata, selamat jalan Om Yakub. Sampai ketemu di surga yang baka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala sejenak. Kembali kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa berkati Tante Rina, berkati Pendeta Yohanes Nahwai sekeluarga, berkati juga adik-adiknya, berkati keluarga Om Yakub. Tuhan yang akan menopang hidup mereka. Kayak percaya mereka tidak sendiri, tapi ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menopang kehidupan keluarga mereka. Tuhan pimpin terus kehidupan Tante Rina bersama dengan seluruh anak-anak, mantu dan cucu. Dan terlebih Tuhan akan terus menuntun pekerjaan Tuhan yang ada di GB Mawar Saron. Tuhan, saya percaya pekerjaan Tuhan di tempat ini tidak akan pernah berhenti, akan terus menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai terus GB Mawar Saron untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat malam ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu Jemaat terkasih, berikutnya kita akan mendengar sepatah dua kata dari perwakilan Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Pertama kami ucapkan turut berempati yang mendalam kepada Tante Rina, pada Pak Yohanes dan adik-adik dan seluruh keluarga besar dari Om Yakub. Saya Pendeta Yusuf, salah satu sekretaris PPH PGPI Pusat, diminta oleh Bapak Ketua Harian untuk menyampaikan sambutan atas nama PGPI. Sesungguhnya kami ikut kehilangan beliau. Kami tidak menyangka begitu cepat beliau berpulang. Bagi kami beliau bukan saja seorang pemimpin atau ketua umum, tapi sebagai orang tua yang mengayomi 90 lebih sinode yang ada di Indonesia. Dan atas nama pengurus pusat dan juga MPR dan juga pengurus provinsi, pengurus kabupaten kota, pengurus seluruh yang ada di dunia ini, pengurus PGPI, mengucapkan turut berempati. Beliau adalah pemimpin dan orang tua kami yang luar biasa. Beliau menjabat sebagai ketua umum sejak tahun 2013 sampai 2018 di periode yang pertama, dan kemudian di periode 2018 sampai 2023. Sungguh sesuatu yang luar biasa yang beliau sudah kerjakan bagi PGPI. Dan ada terobosan yang luar biasa sekali. Di antaranya beliau menyumbangkan sebuah kantor bagi PGPI yang selama ini, sejak PGPI ada, belum pernah ada. Beliau tidak saja mengajar, beliau tidak saja memimpin, tetapi beliau telah memberikan teladan yang luar biasa yang belum pernah dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dan jika kami melihat kantor itu, sungguh hati kami berdebar. Luar biasa sekali pengorbanan beliau. Dan kami melihat beliau yang telah meninggalkan legasi yang luar biasa. Kami akan terus berjuang. Dan secara pribadi, saya melihat beliau orang yang hebat. Hebat bukan karena dipakai Tuhan di mana-mana, tetapi justru
saya melihat ada satu kerendahan hati yang luar biasa. Beliau orang yang sangat dikenal, tetapi tiba-tiba kepada saya, beliau menyampaikan, langsung memanggil, "Hai anakku." Saya kaget. Ini tengah-tengah perkumpulan para pengurus. Semua juga kaget, kenapa Yusuf dipanggil anaknya. Dan beliau sampaikan, Yusuf kan anak kesayangan dari Yakob. Kemudian semua ketawa. Tapi ada yang nyeletuk juga. Berarti Yusuf dapat warisan. Nah, itu yang saya perlu pertegas. Anak yang tidak dapat warisan, tapi dapat warisan rohani. Dan saya melihat bukan saja beliau bergurau, tetapi ada satu yang luar biasa. Seorang yang begitu besar, sangat dikenal, tetapi mau menyentuh orang muda yang masih biasa-biasa. Dan saya percaya, kalau mungkin diizinkan hari ini, ada banyak anggota dan pengurus PGP yang ingin hadir. Bahkan tadi di banyak grup mereka bertanya boleh hadir atau tidak. Dan mereka ingin hadir. Tapi saat ini mereka ikut menonton streaming. Dan kami bangga kepada Om Yakub. Terakhir kata saya ucapkan selamat jalan Om Yakub. Sampai bertemu di surga. Keteladan beliau akan kami contoh. Tuhan berkati. Baik, berikutnya mimbar akan diserahkan kepada perwakilan dari keluarga. Sekaligus mungkin akan memberikan pengumuman untuk acara esok hari. Kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya sekalian, terima kasih. Malam ini adalah malam yang memang tentu semua tidak menduganya akan terjadi dalam waktu saat ini. Kami dari pihak keluarga pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi, MTH, Om Kiki, terima kasih Om sudah menyempatkan hadir. Terima kasih juga untuk Bapak-Bapak dan Ibu pengurus BPD, Badan Pekerja Daerah DKI Jakarta yang sudah turut juga hadir. Terima kasih juga apabila ada Bapak-Bapak dan Ibu dari pengurus Badan Pekerja Harian BPH. Kebetulan saya juga adalah bagian dari pengurus BPH saat ini, salah satu menjadi dari salah satu ketua departemen yang ada. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Yason Balom Papueng yang sudah menyempatkan, tadi beliau telepon saya, beliau dari Bali langsung menyempatkan diri cari tiket untuk sampai ke Jakarta. Terima kasih Om Yason, terima kasih Pak Yusuf menyempatkan hadir juga. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Dirjen Bimas Kristen yang tadi menyempatkan diri mengontak saya langsung ke handphone saya, mengucapkan turut kehilangan dari beliau. Saya mendapatkan informasi beliau besok akan memberikan kata sambutan dalam acara kita yang nanti akan saya umumkan sebentar lagi. Terima kasih juga untuk jajaran kepolisian dan TNI tingkat Jakarta Utara sampai kepada Kecamatan Kelapa Gading yang sudah mengirimkan bantuan. Mohon maaf Bapak Ibu apabila tadi ada yang masuk ke gedung ini sempat harus protokol dari mereka di mana kita harus di swab antigen. Terima kasih, ini kami mendapatkan banyak bantuan dari bapak-bapak aparat terhormat ini dari kepolisian dan TNI tingkat kota dan kecamatan di Kelapa Gading. Kemudian terima kasih juga untuk Dinas Kesehatan dan Satpol PP yang turut membantu kita semua. Tentu jajaran RW dan RT di sekitar kompleks gereja kita ini yang sudah mengizinkan kita boleh mengizinkan jenazah dari Bapak Gembala, founder dari GBI Mawar Sarun Jakarta,
di gedung yang beliau sudah impikan selama 32 tahun lebih. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Penatua Diaken dari GBI Mawar Saron Jakarta. Terima kasih juga untuk para pelayan dan pejabat gereja. Yang saya tahu mungkin Bapak Ibu pelayan dan pejabat gereja sebagian besar bertanya-tanya kenapa kami diarahkan untuk tidak datang ke tempat ini. Nanti saya akan informasikan. Kemudian terima kasih juga untuk rekan-rekan karyawan sekretariat gereja yang hari ini sesungguhnya mereka masih diwajibkan untuk WFH, work from home. Tetapi karena keadaan seperti ini, mau tidak mau mereka minta untuk datang ke kompleks ini. Terima kasih untuk rekan-rekan semua teman-teman dari karyawan sekretariat gereja, mulai dari teman-teman yang di kantor, yang di lapangan, tim cleaning, tim satpam. Yang terakhir tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya adalah kepada Jemaat GBI Mawar Saron Jakarta. Tanpa Bapak Ibu, saudara-saudari semua Jemaat GBI Mawar Saron Jakarta, Bapak Gembala tidak akan menjadi seorang gembala. Kebanggaan gembala itu adalah dengan memiliki jemaat. Terlepas dari berapa jumlah jemaatnya, tetapi namanya gembala, pasti dia ada jemaat. Harusnya orang yang tidak punya jemaat, harusnya tidak dipanggil gembala. Tetapi Bapak Gembala kita ini, Bapak Ibu jemaat terkasih, saya percaya beliau bukan hanya menjadi gembala bagi Bapak Ibu saudara-saudari semua, tetapi juga sudah menjadi seperti ayah, seperti om, seperti juga menjadi opa. Dalam ibadah minggu dulu sebelum pandemi, Bapak Ibu semua datang ke gereja, semua merasakan saya mendengar jemaat kita itu selalu memanggilnya dengan Om Yakob. Tadi Pak Kiki selalu menyatakan bahwa telah menyatakan memang panggilan lain dari Bapak Gembala kita adalah Om Yakob. Sampai waktu kecil pun dulu ketika Pak Yakob, waktu saya masih kecil, saya masih tinggal di Petamburan waktu itu. Kalau kita semua biasanya memanggil Om Ho, saya memanggilnya Opa Ho. Opa Ho dulu memberikan garasi mobil beliau di kompleks Petamburan untuk direnovasi sedikit sehingga boleh dijadikan rumah di mana Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Yakob dan Ibu Rina untuk boleh tinggal di sana. Dan pada saat itu memang saya masih TK, saya sempat menikmati sekali kenangan tinggal di tempat tersebut. Dan saya ingat bagaimana dulu waktu saya kecil lari-lari dari lantai 1 sampai ke lantai 4 di Kompleks Seminari Bethel. Dan saya juga melihat bagaimana Pak Yakob itu begitu sangat dikenal, dihargai, disayangi. Dan semua memanggilnya dengan sebutan Om Yakob. Singkat cerita, Pak Yakob pernah sampai pelayanan waktu itu dengan rombongan grup penyanyi laki-laki yang terdiri dari Bapak Ade Manuhutu, Bapak Yonas Wisa, Bapak Melki Guslau. Lalu rombongan ini pergi ke Belanda sampai pelayanan sekitar 40 hari. Kemudian singkat cerita pulanglah ayah saya ke rumah membawa oleh-oleh dari Belanda. Dan karena saking seringnya saya ketemu dengan banyak orang, saya akhirnya pulang mengucapkan terima kasih Om kepada ayah saya. Karena sudah lama tidak ketemu, jadi waktu itu masih kecil dan memang selalu dipanggilnya Om begitu. Jadi saya ikutan terima kasih Om. Lalu ayah saya berkata, enak aja saya ini papamu begitu. Jadi dalam keluarga kami pun Bapak Gembala juga orang yang rileks, orang yang santai. Tapi di lain pihak juga beliau ini adalah orang yang demanding. Demanding itu artinya selalu menuntut untuk memberikan yang terbaik. Jadi kalau tadi terima kasih Pak Kiki sudah menyampaikan firman Tuhan finishing well. Setidaknya saya pribadi memang sudah disiapkan oleh Bapak Gembala, oleh Pak Yakob, untuk betul-betul bisa kuat dalam menghadapi segalanya. Untuk juga bisa sanggup melewati berbagai macam rintangan. Kalau saya boleh berkata, Pak Yakob ini atau ayah saya bukanlah ayah yang baik.
tetapi beliau adalah ayah yang luar biasa. Menurut saya kadar baik itu bagi saya tidak cocok ditempatkan kepada ayah saya. Tetapi sebutan itu adalah luar biasa. Walaupun ya tak ada gading yang tak retak. Semua mungkin dari jemaat Bapak Ibu Saudari sudah tahu, Pak Yakob berkali-kali berulang kali dalam khotbah minggu dulu selalu berkata bahwa beliau itu hampir tidak ada waktu untuk saya, untuk keluarga dan untuk adik-adik saya waktu kami semua waktu itu belum berkeluarga. Memang itu adalah hal yang betul. Tetapi di lain pihak, saya sangat percaya itulah bagian dari ayah saya ingin menempa kami, supaya kami ini menjadi orang yang kuat, supaya kami ini menjadi orang yang tidak bergantung dengan orang lain, dan juga kami menjadi orang yang tidak mau merepotkan orang lain. Saya percaya Bapak Ibu Saudari semua, ketika kita yang bergaul erat dengan beliau, pasti beliau selalu bertanya apa yang bisa beliau bantu kepada kita semua. Beliau tidak pernah meminta, tidak pernah menuntut, tetapi di lain pihak, saya melihat bahwa kenapa beliau ini bisa finishing well, karena memang beliau itu adalah seorang yang betul-betul demanding. Artinya menuntut. Rekan-rekan kantor, sekretariat pasti tahu bagaimana pimpinan kita ini betul-betul selalu menuntut kita harus kerja dengan baik, kerja dengan keras, tunjukkan performa yang baik, supaya semua untuk melayani jemaat. Maka itu Bapak Ibu Saudari, saya pikir kalau untuk jemaat sudah mengetahuinya, saya pikir juga pasti banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta lain yang mengikuti siaran live streaming ini. Saya percaya Pak Yakob menitipkan pesan kepada saya untuk disampaikan kepada kita semua bahwa biarlah kita semua bisa betul-betul melayani Tuhan tanpa ada kepentingan pribadi. Maksudnya adalah kita melayani Tuhan itu adalah untuk Tuhan dan untuk sesama. Itu yang saya pelajari sekali dari ayah saya. Dan ketika dulu waktu saya masih kuliah di Seminari Bethel, ketika waktu itu saya masih tingkat S1, baru semester 2 kalau tidak salah. Tentu saya waktu itu belum menikah, saya masih tinggal di pastori gereja. Jadi Bapak Ibu Saudari mungkin banyak yang tidak tahu secara detail bahwa Pak Yakob itu sampai kepada pertengahan tahun lalu kira-kira sebelum beliau perlu waktu untuk istirahat, beliau itu masih tinggal di pastori gereja. Jadi boleh dikatakan pendeta Yakob Nahuai itu tidak pernah merasakan tinggal di rumah sendiri. Selalu tinggalnya di gereja. Jadi saya pikir hatinya beliau itu kepada pelayanan itu sungguh luar biasa sekali. Maka itu saya melihat ini bagi saya pribadi ini adalah teladan yang baik. Teladan yang betul-betul menunjukkan bahwa memang kalau mau jadi pendeta jangan tanggung-tanggung nyong. Itu kata beliau. Kalau kamu tanggung-tanggung mau jadi pendeta ngapain? Kalau mau jadi pendeta jangan tanggung-tanggung. Dan saya ingat sekali dulu ketika saya akan berkhotbah, singkat ceritanya saya pakai baju, kemudian untuk berangkat, ayah saya bertanya, "Nyong mau kemana?" Saya bilang saya mau khotbah di gereja ini, saya sebutkan merek gereja tersebut. Lalu kemudian ayah saya tahu gereja itu di mana. Maaf kata, gereja itu tentu kalau diukur secara gedung, tentu gereja itu dibandingkan dengan gedung yang ayah saya sudah bangun ini atau gereja yang dirintis oleh ayah saya, tentu gereja tersebut masuk dalam hitungan kecil. Maka ayah saya tahu ketika saya akan berkhotbah di sebuah gereja yang tidak besar, ayah saya hanya mengucapkan satu kalimat sederhana yang sampai detik ini, dan saya percaya sampai saya juga kelak nanti akan masuk ke dalam peti seperti itu, akan selalu saya ingat di dalam moto pelayanan pribadi saya. Papa saya berkata, "Nyong, kalau kamu khotbah di depan 200 orang, kualitas khotbahmu harus sama seperti di depan 2000 orang." Kalau melengkapi khotbah tadi, finishing well, saya pikir itu salah satu gambaran kenapa Pak Yakob itu bisa finishing well. Dan tentu saya sebagai anak yang cukup sering ketika saya sudah lulus
sarjana teologi. Saya selalu mendampingi beliau kemanapun beliau pergi. Pelayanan di Jakarta, pelayanan keluar kota, sampai luar pulau, bahkan sampai keluar negeri kalau memang berkesempatan. Saya betul-betul melihat apakah sama pesan dari ayah saya itu kepada saya. Bahwa khotbah di depan 200 orang itu harus sama seperti di depan 2000 orang. Dan ketika saya mendampingi beliau, saya melihat beliau pun tetap menyempatkan diri berkunjung ke gereja-gereja kecil, gereja-gereja menengah, gereja besar juga. Dan saya betul-betul melihat bahwa apa yang beliau pesankan kepada saya itu betul-betul dijalankan. Bukan sekedar hanya omongan saja. Dan ketika beliau berkhotbah di depan orang-orang yang sedikit, saya melihat betul-betul mengeluarkan semua kemampuannya. Dan beliau tidak tahan-tahan. Betul-betul semua dikeluarkan. Bukan berarti beliau siapkan, dan saya ini di belakang layarnya, behind the scene-nya, kalau saya suka mendampingi papa saya pelayanan, ketika kami di mobil, ada driver dari gereja yang nyetir, kami berdua duduk di tengah, saya suka berkata begini, "Pi, Alkitabnya saya pegang dong." Lalu saya ambil Alkitab beliau, dan saya sengaja Alkitab itu saya buka karena saya mau melihat apa catatan khotbahnya untuk nanti yang akan dikhotbahkan. Jadi dengan kata lain, anak rohani mau curi ilmu bapak rohani begitu. Singkat cerita, saya melihat sebetulnya itu saya hanya penasaran. Berangkatnya ini ayah saya siapkan berapa poin khotbah. Supaya kenapa? Karena saya mau uji. Ketika nanti sampai tiba di tujuan, apakah ada diskon Harbolnas kah dari itu poin-poinnya? Siapa tahu poinnya itu 3 karena lagi pas lihat gerejanya kurang rame ya. Udah kurangin aja deh. Begitu. Jadi 2 poin aja atau 1 poin saja. Tapi ternyata saya lihat itu tidak terjadi. Dengan kata lain, apa yang sudah disiapkan di rumah betul-betul dihidangkan kepada jemaat. Terlepas dari berapapun jumlah jemaat yang dilayani pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudari, setidaknya tambahan dari saya, kalau tadi Pak Kiki, Pak Yason, Pak Yusuf berdiri di tempat yang sama di mana saya sekarang berdiri, ketiga hamba-hamba Tuhan tadi adalah, boleh dikatakan, sebutkanlah anak-anak rohani. Tetapi ketika saya ini bukan hanya anak jasmani dari beliau saja. Tetapi saya juga boleh berkata, saya juga adalah anak rohani dari beliau. Saya pernah berkata kepada ayah saya, Papi boleh lahirkan ribuan pemimpin. Papi boleh cetak banyak gembala-gembala yang hebat. Tetapi kehebatan Papi nomor 1 di mata saya adalah Papi bisa melahirkan anaknya sendiri menjadi pemimpin. Lalu lucunya papa saya cuman nyengir sebentar doang begitu. Saya pikir beliau akan nyambut dengan ngomong apa. Tapi di lain pihak itu saya percaya mungkin beliau bergumul dalam batinnya. Mungkin roh kesombongan sudah mengetuk pintu hatinya. Begitu, mau berbangga diri. Tetapi akhirnya beliau hanya senyum sebentar dan saya tahu beliau sedang bergumul dengan kesombongan diri dan beliau berkata semua ini adalah untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudari terkasih, kalau mau cerita tentang Pak Yakob pasti banyak, kita tidak akan selesai. Tetapi setidaknya saya ingin menyatakan syukur bahwa Bapak Gembala kita ini kepada Bapak Ibu Saudari jemaat dan kepada Bapak Ibu para pengurus PGPI, GBI maupun sinode-sinode lain, bahkan sampai luar negeri pun, saya mendapatkan begitu banyak telepon hari ini. Dan memang saya mohon maaf, tentu tidak bisa membalasnya semua satu persatu. Karena saya belajar dari ayah saya untuk hidup tidak dengan bahasa yang tepatnya ya, tidak dengan glamor. Maka itu saya menyatakan waktu itu pada istri saya bilang, saya cukup pakai 1 handphone saja. Saya tidak punya handphone private. Saya tidak punya handphone yang khusus nomor untuk keluarga. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu tahu nomor saya, ya itulah nomor saya yang tidak ada, yang semua orang tahu. Keluarga juga kontak saya pakai nomor tersebut. Jadi mohon maaf kalau saya, Ibu Rina,
kami termasuk istri saya, kalau kami belum sempat membalas satu persatu, kami mohon maaf. Karena memang hari ini hari yang memang padat, khususnya bagi kami untuk mengatur semuanya ini. Tentu ada satu hal yang saya pikir Bapak Ibu, saudara-saudari semua, jemaat, dan semua kita yang hadir maupun yang bukan jemaat juga yang mengikuti live streaming ini. Saya pikir kita semua perlu mengetahui Pendeta Yakob Nahwa ini bagaimana detik-detik sebelum pulang ke sorga tadi pagi. Pagi tadi, selama ini Bapak Gembala Pak Yakob ketika sakit memang berpindah-pindah tempat tinggal, dalam arti beliau sempat tinggal di rumah adik saya, Esther. Akhirnya lebih banyak tinggal di rumah saya karena memang lebih mudah untuk ke rumah sakit untuk check up. Singkat ceritanya, sampai kemarin malam kami masih sempat jumpa sedikit, kemudian kami istirahat semua, dan kemarin malam Pak Yakob atau ayah saya ngomong ke mama saya, "Ma, gimana badan saya? Oke nggak?" Kita nggak menyangka bahwa ada tanda-tanda begitu. Dan mungkin 3 hari yang lalu atau 2 malam sebelumnya, kebetulan istri saya menemani untuk makan malam. Jadi istri saya yang menyuapi Pak Yakob waktu itu karena beliau memang sudah lemah, untuk makan sendiri tidak sanggup. Waktu itu sempat ayah saya mengutarakan kepada menantunya ini, anak menantunya, "Papi udah capek. Papi udah gak mau lagi dibebankan tugas-tugas yang lain. Papi mau happy-happy." Ya sudah, saya pikir ini lagi ngomongin pekerjaan gereja kali ini, atau STT, Sekolah Tinggi Teologi Mawar Saron yang ada di Lampung. Ya sudah, istri saya malam cerita ke saya, ya sudah kita tanggapi dengan biasa saja. Singkat cerita, tadi pagi ketika saya sudah selesai sarapan, saya temenin anak-anak untuk sekolah online dulu. Singkat cerita, saya turun ke bawah di kamar beliau, ketemu dengan Ibu Rina. Lalu ya sudah, kami tatap-tatapan dan melihat kondisi Pak Yakob sudah begitu lemah. Kami tidak menyangka bahwa memang itu sudah mendekati waktunya. Singkat cerita, ketika jam 8 pagi tepat, lalu saya ngobrol sama mama saya, kira-kira kalau tempat tidurnya seperti itu, mama saya di sebelah kiri, saya di sebelah kanan, kami berhadapan-hadapan. Jadi praktis omongan kami berdua itu bisa didengar oleh Pak Yakob. Lalu saya berkata, "Udah Mi, yuk kita tenangin papi saja." Ya udah, kita bisik-bisik. Saya bilang, "Pi, tenang. Anak-anak semua ada. Papi juga udah tenang. Udah oke semua kok." Lalu Ibu Rina, Mami bilang, "Pa, tenang Pa, ada Tuhan Yesus ya. Tenang, ada Tuhan Yesus ya. Tenang, ada Tuhan Yesus." Di situ beliau masih sempat nafas sedikit-sedikit. Singkat cerita, ketika mulai saya memperhatikan jam itu jam 8 pagi lewat 6 menit, saya membisikkan kalimat kepada ayah saya dan saya berkata, saya juga kaget kenapa saya bisa ucapkan kalimat itu. Saya berkata, "Pi, tenang Pi, gereja udah aman. Papi gak usah khawatir lagi sama gereja." Gak lama itu, dalam hitungan detik, Pak Yakob langsung seperti menarik napas panjang, kemudian membuangnya. Oximeter yang terus terpasang di jari telunjuk kanan beliau itu selalu terpasang untuk kami pantau kadar oksigen dan denyutnya. Singkat cerita, mulai makin drop, dan akhirnya saya sempat video call dengan salah satu penatua di gereja kita ini, yaitu adalah Dr. Mulyadi, yang dipercayakan oleh Pak Yakob untuk menjadi ketua klinik Mawar Saron Jakarta. Saya video call dengan dia, saya panggilnya Om. "Om Mul, boleh nggak saya video call?" Om Mul bilang, "Oke, boleh." Saya video call langsung, saya tunjukkan dengan video call ke saturasinya tadi, ke oximeternya. Lalu Dr. Mul bilang, "Yo, kamu baiknya telepon ambulans." Itu udah 8
lewat 7, 8 lewat 8, seperti begitu. Singkat cerita, oke. Saya tanya, Mami, telepon ambulans nggak? Oke, telepon ambulans. Singkat cerita kita telepon ambulans dan dari rumah sakit itu mengatakan, Pak, mohon izin karena memang lagi pandemi, kita harus tidak bisa langsung berangkat, kita harus siapkan APD, kasih waktu 15 menit bagi kami. Saya berkata, oke, silakan. Kemudian singkat cerita, datanglah ambulans ke rumah kami, lalu puji Tuhan para dokter, semua staf dari IGD rumah sakit tersebut melakukan semua prosedur yang memang mereka harus lakukan untuk memeriksa kondisi dari Pak Yakob. Singkat cerita berlangsung sekitar mungkin 30 menitan, lalu akhirnya dari sekian upaya mereka untuk mempompa dada Pak Yakob, gantian dari dokternya, gantian dari timnya, lalu akhirnya semua peralatan dilepas dan akhirnya saya udah mulai melihat dokternya udah menatap timnya. Walaupun mereka dengan APD, dengan masker, dengan face shield, lalu dari tatapan matanya ke teman-temannya, saya udah feeling begitu. Saya bilang oke lah, kita udah siap, saya sama mama saya juga udah gandengan. Yaudah kita berdua bilang, ya sudahlah kalau memang seperti ini, kita tahu itu udah jalan yang terbaik. Singkat cerita akhirnya dokter menyatakan, Pak, sebetulnya dari pas kami datang, kelihatannya Bapak udah gak ada. Jadi oke, berarti saya sama Mami pikir-pikir, ya sudahlah. Tuhan kasih anugerah besar bagi kami, keluarga. Pak Yakob pulang ada di tangan keluarga. Bukan di tangan COVID. Bukan di tangan rumah sakit. Tapi di tangan keluarga. Dengan kata lain kita bersyukur bahwa permintaan dari Pak Yakob itu adalah kalau memang mau pulang ke surga, beliau itu tidak mau merepotkan siapa-siapa, termasuk istri, anak, mantu, dan keluarga. Dan betul hari ini, Bapak Ibu Saudari, semuanya itu terjadi. Jadi kalau memang Pak Yakob selalu berkata, 99% kerinduan saya itu selalu dijawab oleh Tuhan. Dan ketika saya melihat di hari terakhir beliau, doa dan harapannya itu dijawab Tuhan. Jadi betul-betul beliau pergi meninggalkan kita semua ada di tangan keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudari, saya dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ibadah malam hari ini kita tidak ada pilihan, memang harus dibatasi. Kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sedang mengganas-ganasnya. Malah bukan sedang mengganas-ganasnya, dia udah lebih daripada sedang lagi, betul-betul ganasnya gak main-main. Saya pikir semua gereja merasakan seperti itu, ada jemaatnya yang terdampak, terkena, mungkin meninggal. Maka itu, andai kata pun saya dan Ibu Rina tadi berpikir, andai kata pun misalnya Pak Yakob itu masih bisa ngomong, menyatakan permohonan atau permintaan dalam ibadah penghiburan sampai kepada tutup peti, sampai kepada penguburan, tentu requestnya pasti kami keluarga yakin pasti akan berkata, gak usah repotin banyak orang. Gak usah repotin banyak orang. Itu selalu requestnya. Bahkan banyak hal Pak Yakob itu betul-betul tidak pernah mau ngerepotin orang lain, bahkan kami keluarga. Beliau ini adalah seorang laki-laki yang tidak alergi untuk pergi ke dapur. Beliau itu adalah laki-laki yang tidak alergi untuk cuci piring, bahkan masak. Jadi beliau itu bahkan nyuci baju pun beliau juga melakukannya sendiri, tidak pernah mau repotkan orang lain. Jadi melihat hal seperti itu, kami dari keluarga mengambil keputusan memang Bapak Ibu Saudari mohon supportnya kepada keputusan kami. Karena kami tahu Pak Yakob ini adalah bukan seorang ayah bagi kami saja, tetapi juga adalah seorang bapak, kakak, om, panutan, mentor, guru bagi banyak orang. Tetapi jangan lupakan juga, kita punya panggilan juga terhadap kota kita, bangsa dan negara kita. Di mana kita juga harus tetap mendukung supaya program penghambatan penyebaran COVID-19 ini bisa terjaga.
pasti kita kalau buka selebar-lebarnya Bapak Ibu Saudari, mungkin gedung ini tidak akan cukup. Dan sekaligus saya umumkan juga untuk besok, kami mohon maaf apabila memang saya dan istri dari Pak Yakob, Ibu Rina, kami dan tentu keluarga mengambil keputusan untuk besok adalah lebih baik di masa pandemi ini untuk Pak Yakob segera dikubur. Kalau kami betul-betul rindu, sebetulnya kami tahu Pak Yakob ini bukan milik kami saja keluarga, tetapi milik dari banyak orang. Bahkan juga milik dari pemerintah kita juga. Dengan kata lain, kalau kita memang betul-betul tidak ada pandemi, Bapak Ibu, saya rasa kalau memang ada teknologinya, 1 bulan, 6 bulan pun juga nggak apa-apa deh. Kita adakan supaya semua orang itu bisa datang. Tetapi karena lagi pandemi seperti ini, mau tidak mau kami keluarga pun ada panggilan terhadap negeri kita ini, di mana kita harus sama-sama mendukung pemerintah kita untuk menghambat COVID-19 ini, Bapak Ibu. Bukan karena kita takut, tapi karena kita peduli dengan pemerintah kita. Saya tahu Pak Yakob itu adalah seorang yang betul-betul cinta dengan negeri ini. Mungkin Bapak Ibu belum banyak yang tahu dari Bapak-Bapak dan Ibu, khususnya para gembala misalnya. Sepengetahuan saya pribadi, GBI Mawar Saron Jakarta mungkin yang menjadi pelopor gereja pertama di Indonesia yang mengadakan ibadah ucapan syukur 17 Agustus. Mungkin. Saya bisa saja mungkin terlewat kalau ada gereja lain. Tetapi setidaknya ini sudah dilakukan selama mungkin lebih dari 25 tahun. Melihat dari itu semua, kita bisa menyimpulkan Pak Yakob itu betul-betul cinta dengan negeri ini. Dan saya pasti, kami keluarga yakin, beliau juga tidak mau merepoti negeri ini. Ketika beliau lama-lama ditahan-tahan atau kita tidak batasi orang untuk datang, pasti semua orang akan membludak. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming, kami dari pihak keluarga memohon maaf, kalau memang kondisi tidak ada pilihan lain, kita harus adakan seperti ini. Kita tidak bisa lama-lama juga untuk tidak mengubur Pak Yakob. Jadi keluarga sudah mengambil keputusan untuk besok. Seharusnya ibadah kami rencanakan pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, akan disiarkan juga secara live streaming. Namun tadi kami dapat kabar dari pihak San Diego Hills, lalu mereka memohon supaya karena besok itu padat di pagi hari, boleh tidak kalau Bapak nanti diantarnya tiba di sana sekitar jam 1 siang. Lalu saya berkata dan bicara dengan keluarga, saya berkata oke, ya sudah nggak apa-apa, kita undur saja. Jadi Bapak Ibu Saudari, pengumuman yang sudah dipampang di Facebook page dari gereja kita dan semua media sosial dari GBI Mawar Saron, maka itu ada ralat sedikit. Besok ibadah tutup peti sekaligus pelepasan itu akan dilaksanakan pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat di tempat ini. Secara live streaming tetap diadakan. Jadi Bapak Ibu Saudari, jemaat terkasih, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dukungan support kepada kami para keluarga dan juga tentu gereja kita, supaya Bapak Ibu semua tetap mengikuti dari rumah saja. Saya pikir dengan begini, apa yang Pak Yakob selalu sampaikan dulu, itu bisa merema di dalam kehidupan kita. Apa yang kita ratapi sekarang ini adalah hanya jasad dari seorang manusia, yang dalam kitab Ibrani dikatakan manusia akan mati 1 kali saja, kemudian akan dihakimi. Maka kita semua melihat ayat firman itu digenapi. Nah, maka itu yang perlu kita syukuri di lain pihak, makanya nama acara ini ibadah penghiburan. Kok kenapa penghiburan? Karena tentu bagi iman kita Kristen, yang kita lakukan ini hanya sekedar budaya kita saja dalam kemanusiaan kita. Kita menghormati jenazah yang sudah banyak memberikan peranan dalam kehidupan kita. Tetapi kita semua tentu meyakini dengan iman kita, rohnya Om Yakob, Opa Yakob, rohnya Papi, ini udah
bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudari terkasih jemaat, kita tetap tenang saja dulu. Nanti lokasi kuburan dari Pak Yakob tentu nanti akan kami informasikan. Jadi kedepannya kalau memang Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin berkunjung, silahkan, tentu kami keluarga akan sangat senang sekali. Tetapi karena memang pada kondisi seperti ini, mari saya percaya jemaat GBI Mawar Saron pasti akan mendukung di mana kita harus menghambat penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih untuk semuanya, Bapak Ibu Saudari, sekali lagi untuk semua yang hadir, para pimpinan-pimpinan, terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekaligus akhir kata saya mewakili keluarga memohon maaf apabila selama Pendeta Dr. Yakob Nahway MA hidup melakukan kesalahan, ucapan yang kurang pas di hati kita semua. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan. Kami pihak keluarga memohon maaf. Doakan kami supaya kami tetap bisa membawa api semangat dari Pak Yakob. Doakan juga kami para penatua, diaken gereja. Doakan kami juga para pelayan, pejabat, supaya tetap bisa melanjutkan visi dari Pak Yakob. Saya percaya kita semua pasti akan bertemu kembali dengan Pak Yakob. Tentu semua sudah tahu kita tidak ucapkan selamat tinggal, tetapi kita ucapkan selamat malam. Kita akan jumpa lagi. Papi sudah tenang dan Papi sudah berhasil mendidik anak-anak. Semua sudah bisa mandiri, semua sudah bisa besar. Sampai Pak Yakob pun juga Papi udah punya 8 cucu, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Jadi sudah genap, Pi. Terima kasih untuk semua yang Papi sudah berikan bagi kita semua. Keluarga, kita akan ketemu lagi. Terima kasih Papi. Terima kasih Bapak Ibu untuk semua kehadiran malam hari ini. Saya kembalikan kepada worship leader untuk kita bisa sama-sama melanjutkan penutupan sesi terakhir. Baik, kita akan dengarkan juga sambutan yang terakhir dari Dirjen Bimas Kristen, Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi. Kami persilahkan. Shalom, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian yang kami hormati dan kami kasihi, keluarga besar Pendeta Yakob Nahway, Ibu dan anak-anak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, hadir di tengah kita Bapak Lukman Hakim Saifuddin bersama Ibu mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Kami berterima kasih untuk kehadiran Bapak dan turut mengambil bagian dalam duka cita keluarga besar Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Dan malam ini tentu kami bersyukur kepada Tuhan. Tadi Pak Pendeta Yohanes sudah menyampaikan bahwa kepulangan Bapak Pendeta Dr. Yakob Nahway adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar bagi seluruh kehidupan kita, khusus keluarga Nahway. Pada malam yang penuh duka cita, tapi sekaligus ada sukacita karena Tuhan berkenan bagi semua rencana hidup manusia sebagai tanggung jawab kehidupan bergereja dan berjemaat. Kami keluarga besar Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama menyampaikan turut berduka atas dipanggil pulang orang tua kekasih Bapak Dr. Yakob
Nahway. Tentu semua adalah bagian dari rencana Tuhan, dan kami menyampaikan kepada keluarga besar Nahway bahwa ini adalah cara Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi hidup masing-masing kita. Kami tentu dan keluarga besar Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, merasa kehilangan orang tua kekasih yang menjadi panutan, yang menjadi model dalam seluruh kehidupan kekristenan. Banyak sekali pengalaman beliau yang beliau tularkan bagi kehidupan Kristen di Indonesia. Dan saya secara pribadi mengenal Pak Yakob selama saya ada di Ambon, dan setelah saya di Jakarta saya berjumpa dengan beliau, mendengar banyak apa yang beliau sampaikan tentang hidup, dan tentu cara yang paling baik untuk menyatakan kasih Tuhan dalam hidup. Dan itu telah dilakukan oleh Pak Dr. Yakob Nahway. Beliau sering kita sebut atau saya memanggil Om, karena beliau banyak sekali menyampaikan pesan-pesan yang bermakna bagi kehidupan kekristenan di Indonesia, dan khusus dalam tanggung jawab saya sebagai Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekali lagi kami menyampaikan turut dalam duka cita bagi keluarga Pendeta Dr. Yakob Nahway dan keluarga besar Gereja Bethel Indonesia Mawar Saron, serta keluarga besar Gereja Bethel Indonesia yang hari ini kita kehilangan orang yang kita kasih. Tapi dalam keyakinan iman kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi masing-masing kita. Demikian beberapa kata yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam penghiburan bagi keluarga Pendeta Dr. Yakob Nahway. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Baik, sebelum kita akhiri ibadah penghiburan kita dengan doa berkat, sambutan terakhir kami persilakan kepada mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Lukman Hakim Saifuddin. Kami persilakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Yang saya muliakan, yang saya hormati, keluarga besar dari mendiang Bapak Yakob Nahway, yang saya hormati seluruh keluarga besar Gereja Bethel Indonesia, seluruh jemaat hadirin sekalian yang mudah-mudahan diberkati Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita berada di sini dalam rangka ikut mengantar kepulangan orang tua kita. Beliau berpulang dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk kembali bersamanya. Kematian selalu saja dimaknai dengan dua cara pandang, dua perspektif. Sebagian kalangan menyikapi kematian dengan penuh duka. Itulah kenapa kita sering mendengar
duka cita, bela sungkawa. Tentu kita berduka, kita bersedih karena kita telah tidak lagi bisa bersama dengan yang berpulang, dengan Bapak Yakob Nahuai. Kita tidak bisa lagi mendengar khutbah-khutbah beliau, nasihat-nasihat beliau, ceramah-ceramah keagamaan beliau, karena kita telah ditinggal oleh beliau. Dan itulah kesedihan, duka yang kita rasakan. Namun dalam perspektifnya yang kedua, kematian hakikatnya adalah kebahagiaan. Khususnya bagi yang berpulang, bagi yang mengalaminya. Karena itulah saat-saat yang oleh semua umat beragama menjadi sesuatu yang didambakan. Karena kita hakikatnya berasal darinya, dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan kepulangan adalah sebuah medium untuk kita kembali bersatu kepada Sang Pencipta. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia selain pulang. Pulang kepada Sang Pencipta. Oleh karenanya, marilah kita hantar kepulangan orang tua kita, Bapak Yakob Nahuai, dengan iringan doa mudah-mudahan beliau berpulang dengan penuh kedamaian. Bagi saya beliau adalah tokoh agama yang ketika saya mendapatkan amanah untuk ikut mengelola, mengurusi kehidupan keagamaan di negara dengan bangsa yang sangat religius ini, mendiang begitu besar jasanya. 2, 3, mungkin 4 kali seingat saya beliau secara khusus datang ke kantor Kementerian Agama, tidak hanya untuk bersilaturahim, saling mengenal, tapi juga menjelaskan tentang kehidupan umat Kristiani di Indonesia dan sekaligus menjelaskan apa yang selama ini dilakukan oleh umat Kristiani, khususnya jemaat Gereja Betel Indonesia. Dan saya menjadi saksi bahwa sumbangsih kontribusi beliau sangatlah besar, khususnya dalam ikut mempromosikan, dalam ikut mengedepankan kehidupan keagamaan yang moderat. Beliau dalam banyak kesempatan selalu berbicara tentang moderasi dalam beragama, moderat dalam berkristen. Dan itu adalah modal sosial yang sangat besar, tidak hanya dalam ikut menjaga dan memelihara kehidupan keagamaan kita, tapi juga sekaligus merawat keindonesiaan kita. Indonesia yang agamis, Indonesia yang meskipun beragam, majemuk, tapi semua keragaman itu tetap memegangi nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan kemasyarakatan, kehidupan kebangsaan, dan kehidupan bernegara. Sekali lagi saya menjadi saksi atas jasa besar, sumbangsi dan kontribusi almarhum Bapak Yakob Nahuai. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan menutup ibadah penghiburan kita malam hari ini. Mari sama-sama saya jemput kita semua bangkit berdiri jemaat Tuhan. Nanti hambanya Bapak Pendeta Kiki Cahyadi, MTH, akan menutup ibadah penghiburan kita malam hari ini. Pak Dirjen, sorry Pak.
Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur malam ini Tuhan sudah memberkati ibadah penghiburan. Kami percaya Roh Kudus sudah menghibur kami sekalian secara khusus buat keluarga perkabungan. Malam ini sebelum kami pulang, kami mau naikkan doa kami. Tuhan sertai ibadah pelepasan dan penutupan peti besok hari. Tuhan berikan cuaca yang baik. Tuhan sertai perjalanan menuju San Diego Hill di Kerawang Barat. Biar semua ibadah yang dilakukan besok hari Tuhan pimpin, Tuhan tuntun dan berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Sebentar kalau kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian Tuhan. Lindungi kami dari virus corona dan virus apapun. Ya kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami, Indonesia yang kami cintai. Tuhan tolong bangsa kami, negara kami dari COVID-19. Kami percaya Indonesia pasti Tuhan akan tolong. Indonesia pasti Tuhan akan pulihkan. Indonesia pasti Tuhan akan berkati. Menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa yang memuliakan Tuhan. Bangsa yang jadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan di negeri kami Indonesia yang kami cintai. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan sekarang arahkan hatimu. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus lagi kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan duduk untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.